Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sekarang saya balik lagi sama Pak Rahmat. Bagaimana kabarnya Pak Rahmat hari ini? Alhamdulillah Bu. Iya, keadaannya sehat Pak Rahmat. Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana Pak Rahmat? Alhamdulillah. Tetap mendukung untuk kegiatan Siap ini. mendukung. Alhamdulillah. Pak Rahmat, apa saja nih proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Yang benar dalam 1 bulan terakhir ini yaitu berupa pemahaman materi yang ada di LMS itu saya pelajari dan terus di dalam LMS juga dikerjakan beberapa LK yang harus dikerjakan berupa mandiri juga di beberapa kelompok. Bagaimana rencana tindak lanjut dari pendampingan ke 1? Rencana tindak lanjut setelah pendampingan itu yaitu saya berusaha untuk mendokumentasikan segala sesuatu yang dilakukan ini dalam bentuk portofolio digital itu dalam proses memang belum lengkap semuanya, tapi saya berusaha untuk mendokumentasikan apa yang sudah dilaksanakan itu dimasukkan ke dalam portofolio digital yang saya siapkan. Luar biasa ya Pak Ahmad ya. Capaian apa yang diperoleh? Sekarang capaian yang sudah diperoleh sama 1 bulan. Modul 1.1, 1.2, 1.3 dan sekarang itu dalam proses di 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, itu yang terakhir saya sedang dilakukan sekarang pengerjaan dan pemahaman materinya di modul 1.4 tentang budaya positif. Bagaimana dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Pak Rahmat jalani sekarang? Alhamdulillah yang saya rasakan untuk dukungan dari semua, termasuk dari Bapak Kepala Sekolah, dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah, terus dari murid juga, terus ya tentu dari keluarga yang mendukung kegiatan guru penggerak ini yang semuanya positif Bu. Jadi semuanya mendukung dan antusias dalam kegiatan guru penggerak itu. Nah, jadi bentuk dukungannya itu seperti apa ya Pak Rahmat? Bentuk dukungan yang mereka berikan? Bentuk dukungan dari semua, dari Bapak Kepala Sekolah, dari rekan-rekan itu baik dukungannya baik berupa moral, juga berbentuk materi yang sejauh mana kontribusi atau bentuk dukungan mereka? Tadi kan moral, ada tidak saran atau sumbang share tentang materi atau bagaimana tentang proses Pak Rahmat selama di CGP? Ya, dari rekan sejawat tentunya kami berkolaborasi Bu. Artinya apa yang didapat saya ketika ada materi-materi yang ada di dalam pendidikan guru penggerak ini, ketika diimplementasikan di luar ternyata ada permasalahan-permasalahan yang memang sama dengan yang ada di sini. Artinya mereka sharing bagaimana ada seperti ini, saya mendapatkan ini, dan itu kami berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memang sedang terjadi di pembelajaran seperti itu. Baik Pak Rahmat, ada tidak tantangan yang Pak Rahmat hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah? Kalau tantangan secara ini tidak ada ya Bu, ini yang tantangannya mungkin yang berupa karena saya sebagai ada kewajiban lain selain mengikuti kegiatan CGP ini, yaitu sebagai kewajiban utamanya sebagai guru untuk membimbing atau untuk membimbing kelas gitu ya dalam penjadwalan yang sudah ada. Apa yang Pak Rahmat lakukan tuh untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya tentunya men-schedule, jadi men-schedule bahwa di penjadwalan di kelas atau yang memang saya harus mengajar di kelas itu waktu-waktu tertentu itu memang harus diutamakan dulu, dan tentu selanjutnya mungkin untuk kegiatan yang memang harus dikerjakan di program guru penggerak ini yang ada di sudah atau belum itu schedule-nya? Ya sedang kan ini saya mencoba schedule itu ya Bu, tentunya dalam schedule itu
dalam pada hal ini sedang dalam proses Ibu. Tentunya tidak semudah itu ya Bu untuk melaksanakan itu. Tentunya memang dengan penjadwalan schedule itu pada kesempatan ini sedang dalam memang proses dilakukan seperti itu. Tidak mudahnya di mananya Pak Rahmat ya? Tidak mudahnya memang ya seperti ketika ada ya kita sudah merencanakan akan seperti ini. Terus ternyata memang karena kegiatan-kegiatan itu ada yang bersifat mendadak juga Bu. Jadi spontan seperti urgent itu. Gitu ya, urgent dan nah itu yang itu juga menjadi hal yang tantangan juga yang lain gitu. Pak Rahmat, apa rencana yang Pak Rahmat ke depan nih? Kita mau ngomongin masalah ke depan. Sehingga pendidikan guru penggerak yang Pak Rahmat jalani itu maksimal. Ya, saya harus berusaha untuk menyelesaikan dan mengerjakan dengan semaksimal mungkin dengan ya sekemampuan saya mungkin ya dengan tadi tantangan-tantangan itu. Rencananya bentuknya seperti apa Pak? Rencananya ya berusaha untuk mengimplementasikan apa-apa yang ada di dalam materi atau dalam hal-hal yang ada di dalam guru penggerak ini nanti untuk bisa di-sharingkan ke guru kalau bisa dengan rekan sejawat dengan bentuk diseminasi mungkin ya Bu. Ya. Apa yang sudah Pak Rahmat pelajari dari ketiga modul tersebut? Di modul 1.1 yang saya pelajari yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentunya yang dimana banyak sekali nilai-nilai yang memang harus dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya yang selanjutnya menggerakkan komunitas praktisi. Terus adanya juga menjadi coach atau yang nanti kalau mungkin ini ada kesempatan bisa membimbing rekan-rekan yang lain, mendorong kolaborasi antar guru. Kalau yang terakhir adalah perannya untuk mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Itu di modul 1.2. Untuk 1.3 itu mempelajari tentang impian cita-cita murid masa depan dan bagaimana. Yang berikutnya, apakah Pak Rahmat sudah mempelajari? Tadi kan sudah katanya ya, sudah diimplementasikan di kelas Pak Rahmat sendiri dan berikan contohnya kalau sudah diimplementasikan. Di sekolah pertama ya tadi di kelas dalam kegiatan pembelajaran saya berusaha untuk berpusat pada murid, artinya dalam metode strategi pembelajaran itu memang betul-betul si anak yang berperan aktif untuk mendapatkan materinya. Kita hanya sebagai fasilitator saja, kita hanya menuntun supaya si anak mendapatkan ilmunya sendiri dari berbagai sumber yang ada. Nah, apakah terjadi perubahan terhadap murid di kelas dan bagaimana tanggapan atau respon dari murid Pak Rahmat terhadap perubahan? Iya, setelah saya mengimplementasikan itu, tentunya alhamdulillah respon yang didapat dari siswa, dari tanggapan-tanggapan siswa dan dari saya lihat sendiri dari ketika pembelajaran itu mereka itu lebih percaya diri Bu. Lebih percaya diri artinya kalau sebelumnya mereka hanya tidak aktif ya, artinya pasif saja, tapi ketika diadakan mereka terus didorong untuk aktif, artinya dalam pembelajaran itu mereka itu responnya ketika ini percaya dirinya meningkat gitu. Nah, sekarang perasaan Pak Rahmat setelah menerapkan ketiga modul tersebut di kelas seperti apa? Ya tentunya perasaan, yang namanya perasaan biasa senang ya Bu ya, Iya, senang melihat murid-murid bisa aktif, bisa tidak ini gitu kan, gembira dan tentunya lebih semangat lagi ketika melakukan kegiatan pembelajaran betul itu. Dari pemetaan komunitas praktisi yang kita lakukan di Lokakarya 1, nah, komunitas praktisi manakah yang Pak Rahmat memiliki peran dan pengaruh? Tentunya yang boleh selain lingkungan sekolah itu, yang paling berperan ya karena saya sebagai pengurus MGMP Seni Budaya Kabupaten Bandung Barat yang memang yang alhamdulillah saya terpilih jadi ketua MGMP KBB ya untuk seni budaya. Nah itu saya ya mungkin peran yang paling tinggi di komunitas itu adalah di MGMP Seni Budaya Kabupaten Bandung Barat, karena perannya memang alhamdulillah
ada kepercayaan dari KBB SMP untuk saya memimpin komunitas seni budaya gitu di SMP. Jadi mengatasi tantangan rekan-rekan yang belum tersentuh kurma itu seperti apa? Ya, dengan adanya pendekatan secara pribadi dengan personal gitu Bu, bahwa kita memang harus karena dengan program pemerintah seperti ini dan memang bagus, kita tidak bisa tinggal diam dan zona nyaman ya Bu ya. Dengan zona nyamannya ya kita harus betul-betul sama-sama untuk mengetahui kurikulum merdeka itu bagaimana sih pelaksanaan yang memang seharusnya seperti itu. Jadi didorong dan nanti diikut sertakan kalau ada ya seperti ada pelatihan ada IHT yang kita ajak gitu di komunitas supaya sama-sama kita bergerak sama-sama gitu. Jadi tidak hanya kelas 7 saja, guru kelas 7 saja. Iya betul, karena nanti kan akan bergerak terus gitu. Jadi semuanya itu. Iya betul. Oke. Apa hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi yang tadi? Ya, yang menarik ya yang pertama adanya tantangan yang memang yang namanya berkolaborasi dengan teman itu tidak segampang yang ini karena berbeda pikiran, berbeda cara pandang dan lain-lain, dan itu kita harus bisa sama-sama menyatukan visi gitu ya ke depan bahwa kita di sekolah itu bukan hanya kita saja untuk tapi memang tujuan utamanya kan kita pelayanan kepada siswa gitu supaya sekarang yang sedang berkembang ini kurikulum merdeka ya kita sama-sama bersama-sama mendorong semua untuk mengarah ke kurikulum merdeka ini gitu untuk kemajuan siswa. Jadi yang menarik adalah saat kolaborasi dengan rekan. Betul. Itu yang menjadi selama ini mungkin kolaborasinya cuma beberapa orang, sekarang harus semua mapel lagi ya. Betul. Baik, kalau strategi sudah, karena sudah berdiri komunitas praktisinya, sudah berjalan Pak Rahmat? Dalam tahap kemarin pembentukan ya Bu, pembentukan komunitas praktisi dan nanti program selanjutnya adalah ya untuk menyamakan dulu persepsi tentang kurikulum merdeka dan nanti akan ada semacam ya pemaparan tentang kurikulum merdeka dan dalam bentuk semacam IHT ya nanti akan diprogramkan semacam IHT itu seperti itu. Berarti ada rencana atau program dari komunitas Kurmer itu untuk membuat suatu program di mana nanti imbasnya si Kurmer ini bisa dirasakan oleh siswa. Ya, bukan hanya siswa mungkin ya, untuk kepada guru juga. Yang bukan ikut Kurmer juga? Oh, iya seperti itu. Oke, bagus ya Pak Rahmat. Mudah-mudahan rencananya segera kayak tadi IHT segera terrealisasi karena itu penting karena Kurmer sekarang udah berjalan beberapa, kalau disebut baru juga enggak gitu ya. Dari barunya enggak di sini. Nah, mungkin di beberapa sekolah sudah berjalan mungkin karena ini tahun pertama kali ya. Kurmer jadi memang butuh penekanan sih kalau di Kurmer, jadi tidak hanya guru kelas 7 ada yang ikut kurma, sedangkan yang lainnya biasa kan masih kurtilas, kadang masih menganggap sepele gitu ya. Yang kurma sok aja yang kurma bergabung kurtilas gitu, kadang masih ada gap seperti itu ya. Kadang ada beberapa ya saya nggak tahu ya, mungkin ini pengalaman di sekolah lain yang masih menganggap nanti saja kalau sudah berdampak ketika sudah ada di kelas saya dan saya mengajar di sana baru saya belajar. Nah gitu ya, mudah-mudahan Pak Rahmat bisa menggait semua guru yang ada di sini baik, jadi tidak hanya mapel seni budaya saja tapi seluruh mapel. Toh nanti mah kalau IHT itu kan nanti per mapel ya bentukan kolaborasinya. Cuman garis merahnya tentang Kurmer memang harus dipelajari secara umum dulu, nanti biar mereka jadi paham. Itu banyak sih di PNM juga banyak gitu ya. Dan sekarang pelatihan Kurmer online offline juga banyak. Oke, Pak Rahmat, kita cukup sampai sini dulu pendamping di videonya. Nanti diskusi, nanti ada pertanyaan terakhir 2 saya sisakan buat nanti ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi yang mana pada pagi yang cerah dan indah ini kita bisa bersama-sama berkumpul di SMP Negeri 3 Ngamprah
dalam kegiatan pendampingan individu untuk calon guru penggerak angkatan 9 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Walaupun yang kurang itu mah ya anggap saja ya, tidak ada begitu ya. Tak lupa salawat berta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai kepada kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Eva sebagai pengajar praktik pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, yang alhamdulillah bisa hadir pada hari ini di SMP Negeri 3 Ngamprah. Selamat datang Ibu. Punten seperti inilah SMP 3. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyambutan dan lainnya. Juga yang terhormat Pak Samsul sebagai wakil dari Bapak Kepala Sekolah, yang mana pada hari ini Bapak Mepi masih dalam keadaan sakit. Jadi kita mohon doanya, semoga beliau Pak Mepi cepat sembuh dan sehat walafiat dan bisa bersama kita lagi di sekolah yang kita cintai ini. Juga tak lupa yang saya banggakan, Ibu Bapak guru hebat SMP Negeri 3 Ngamprah ya, yang luar biasa, penuh dinamika ya, yang dipersiapkannya awalnya seperti ini ya, ternyata dengan ridho Allah bahwa bapak-bapak dan ibu sekarang yang bisa mengikuti kegiatan ini. Saya sebagai ini calon guru penggerak yang mengadakan kegiatan ini tentunya berterima kasih sekali kepada ibu dan bapak yang telah menyediakan waktunya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada kebermaknaan buat kita semua ya, dan ada keberkahan untuk kita semua. Juga untuk videografer Mr. Cegum ya, terima kasih juga telah mendokumentasikan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, tentunya pada kesempatan ini ada beberapa agenda kegiatan, dan tentunya perkenalkan dulu walaupun sudah kenal ya. Saya Rahmat Hidayat, merupakan CGP atau calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Ngamprah dari Kabupaten Bandung Barat, yang dimana saya itu ada fasilitatornya yaitu Bapak Yoki Aryana, dan pengajar praktiknya adalah Ibu Eva Arianti. Nah itu tentang ini, dan susunan acara sekarang itu adalah pengantar tujuan diskusi nanti, terus merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Selanjutnya, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang kelima, penutup. Dan mungkin itu susunan acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan ini, pada hari ini. Dan untuk selanjutnya ya, untuk membuka acara atau memberikan pengantar dari kegiatan ini, yang terhormat Ibu Eva untuk memberikan pengarahannya. Untuk Ibu Eva dulu atau Bapak dulu? Oh ya maaf. Untuk selanjutnya sebelum ke Ibu Eva, yaitu penyampaian sepatah kata dari wakil sekolah, dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Samsul. Untuk Bapak Samsul dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rahmat CGMP Angkatan 9
Juga terima kasih kepada Ibu Epa sebagai pengajar praktik yang telah berkenan hadir di SMP 3 Ngamprah. Saya Samsul Bohari mewakili Kepala Sekolah Pak Mepi, mohon maaf seperti yang disebutkan oleh Pak Rahmat tadi bahwa Pak Kepala Sekolah pada hari ini masih dalam kondisi sakit. Nah, tapi kemarin saya lihat sudah koordinasi dengan Pak Rahmat dan kemudian saya didelegasikan kepada saya untuk mewakilinya. Tapi tanpa menghormati rasa hormat kepada rekan-rekan yang telah hadir di tempat ini. Juga kepada rekan-rekan guru-guru hebat SMP 3 Ngamprah. Nah, ini mungkin kali yang kedua mengikuti season seperti ini, tapi ada juga yang baru. Nah, saya harapkan mudah-mudahan bagi yang belum CGP dan nanti ikut CGP, mudah-mudahan ini menjadi sarana pembelajaran bahwa ini adalah tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan ketika nanti Bapak dan Ibu yang belum ikut CGP. Misalnya kan nanti Bu Ari yang masuk ke angkatan 10 pasti akan mulai seperti ini. Nah, juga sebagai motivasi juga kepada rekan-rekan guru yang lain yang belum tergerak. Nah, segera daftar sekarang angkatan ke-11 untuk daftar ya nih. Tubuh ini sudah roman-romannya sudah mau daftar kelihatannya nih. Nah, tapi mudah-mudahan lah, karena yang saya rasakan ikut CGP itu banyak manfaatnya. Terus terang misalnya ada hal-hal yang belum bisa, nah sekarang mah wayahna harus menjadi bisa karena tuntutan seperti itu. Nah, jadi Bu Denti juga sekarang sudah mulai terpengaruh nih untuk ikut angkatan 11 juga nih. Dengan Bu Isni sama Pak Muharam, mengatakan Pak Muharam ya. Pak Muharam menunggu usia saja, menunggu pensiun mulai. Tapi nggak apa-apa karena menurut ilmu itu tidak ada batas waktu gitu. Pertama-tama dalam kesempatan ini, nah ini tahapan dalam CGP ini saya sebagai mewakili kepala sekolah istilahnya menyambut baik ya acara semacam ini. Mudah-mudahan apa nanti yang akan disampaikan oleh pemateri pada hari ini nanti bisa istilahnya itu dibagi ilmunya kepada rekan-rekan guru yang lain, dan guru-guru yang lain itu nanti bisa melaksanakannya di kelasnya masing-masing. Tapi saya yakin bahwa Bapak guru di sini itu walaupun belum CGP tapi saya lihat sudah mempraktikkan misalnya praktik-praktik baik, sudah mempraktikkan peran sebagai guru yang baik, sudah mempraktikkan. Nah, tinggal mengesahkannya lah. Nah, jadi di sini mari kita sama-sama ikuti acara ini. Mudah-mudahan nanti banyak ilmu yang didapat dan mudah-mudahan nanti setelah ilmu dapat ini bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Nah, itu sekali lagi terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang telah hadir. Tidak banyak yang saya sampaikan. Intinya itu selamat melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya pengantar materi akan disampaikan oleh Ibu Epa sebagai pengajar praktik, dan apa-apa yang dalam kegiatan ini mungkin beliau akan menyampaikan dari hal-hal yang akan nanti dilakukan oleh kita bersama. Untuk Ibu Epa dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya dulu, apa kabar semuanya yang hadir pada hari ini? Iya, nah harus gitu Pak Rahmat. Dibuka dulu dengan menanyakan kabar ya. Mungkin ada yang punya permasalahan di rumah, tinggalkan dulu. Fokuskan dulu pada kegiatan hari ini. Baik, saya akan memulai pengantar diskusi untuk hari ini, tapi sebelumnya izinkan saya memberikan salam hormat saya ya buat Pak Mepi yang sedang sakit pada hari ini, juga kepada yang terhormat Bapak Samsul yang mewakili Bapak Mepi sebagai wakil kepala sekolah, kemudian kepada rekan-rekannya Pak Rahmat yang hadir dan meluangkannya waktu pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Tak lupa yang saya banggakan juga CGP saya Pak Rahmat ya. Baik, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Jumat ya. Kebetulan Pak Rahmat selalu dapat hari Jumat ya. Biarin Pak Rahmat ya, semoga Jumat ini menjadi Jumat berkah buat kita semua. Iya, kita dapat diberi kekuatan, kesehatan sehingga kita semua berkesempatan
untuk memenuhi undangan dari Pak Rahmat yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan-rekan semuanya terkait tentang kegiatan diskusi, visi dan cita-cita sekolah serta prakarsa perubahan yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Sebelum kita mulai, saya tadi sudah diperkenalkan, tapi tidak ada salahnya Pak Rahmat ya. Makin kenal makin disayang mungkin seperti itu. Ya, nama saya tadi sudah Eva Arianti. Bukan Arianti, kalau Arianti mirip dengan Pak Yoki, Ariana. Iya, saya Eva Arianti. Unit kerja saya di SMP 2 Ngampra. Kemudian saya merupakan alumnus dari GP Angkatan keempat dari Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah kepanggil lagi menjadi pengajar praktik di Angkatan 9. Jadi ini kali kedua saya ikut program BPGP. Mudah-mudahan nanti Pak Rahmat bisa seperti saya ya. Terus nyambung dari CGP ke PP, lanjut ke Fasil hingga ke instruktur yang paling tinggi. Ya, pada hari ini tujuan saya datang ke sini merupakan serangkaian dari pendampingan kedua. Selain memfasilitasi atau memberikan pendampingan kepada Pak Rahmat secara personal, tadi kita sudah ya Pak Rahmat ya, pendampingan secara personal. Kemudian agak beda kalau pendampingan kedua ini ada kegiatan diskusi. Nah, tugas saya di sini memfasilitasi kegiatan diskusi dan cita-cita prakarsa perubahan sekolah yang nanti akan disampaikan Pak Rahmat. Kenapa harus difasilitasi? Kalau tidak difasilitasi nanti Pak Rahmat bingung bagaimana mengumpulkan beberapa rekan di sini ya. Jadi harus difasilitasi. Baik, susunan acaranya tadi sudah disebutkan pula oleh Pak Rahmat, cuma saya pertegas kembali. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Alhamdulillah sudah saya sudah menyebutkan tujuan yang dari awal, bagaimana mewujudkan cita-cita murid di masa yang akan di masa depan. Kemudian nanti kita ada diskusi merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nanti ada 6 kalimat rumpang yang Bapak Ibu akan isi personal saja ya. Nanti setiap kalimat rumpang itu akan kita ambil garis merahnya satu persatu oleh Pak Rahmat, nanti kasih kesimpulannya. Nah, kemudian setelah mengisi kalimat rumpang ada yang namanya visi sekolah dan visi guru penggerak. Jadi nanti kita perlihatkan dulu visinya Pak Rahmat seperti apa, sama prakarsa perubahan yang Pak Rahmat sudah buat seperti apa. Baru kita lihat visi sekolah. Adakah keselarasan di antara dua visi tersebut? Apakah sudah berpusat kepada siswa? Kemudian nanti kita ada lagi diskusi mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Visi apa? Visi sekolah. Ya Pak Rahmat, kita tegaskan di sini visi sekolah. Jadi perilaku itu baik dari guru, murid, kepala sekolah, orang tua, jadi seluruh warga sekolah yang ada di SMP 3 Ngampra, kita identifikasi perilaku mana yang mencerminkan visinya SMP 3 Ngampra. Kemudian nanti kita ada diskusi kembali tentang inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Ada beberapa pertanyaan tentang inisiatif atau perubahan yang akan dilakukan terkait tentang visi sekolah. Nah, yang terakhir baru penutup. Nanti setelah Pak Rahmat memberikan kesimpulan, saya akan menutup kegiatan diskusi. Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, dalam proses pendidikan calon guru penggerak, Pak Rahmat telah belajar. Alhamdulillah Pak Rahmat sudah menyelesaikan modul 1.3 baik di LMS dan juga mengikuti elaborasi dengan instruktur. Di 1.3 Pak Rahmat mempelajari tentang visi guru penggerak. Jadi guru penggerak teh belajar bikin visi ya. Tujuannya untuk apa? Mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran bagaimana membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nah, proses ini nanti diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang tentunya berpihak kepada murid. Baik, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajarnya Pak Rahmat untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah untuk murid bersama dengan rekan sejawat dan dengan Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Pak Rahmat sekarang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak
pihak di sini, rekan sejawatnya Pak Rahmat serta Bapak yang mewakili kepala sekolah itu aktif dalam proses diskusi. Jadi tekeng ngadangu kenungkul Ibu. Kedah aktif. Ya Pak Rahmat ya, tugas Pak Rahmat bagaimana cara mengaktifkan ya. Baik, kegiatan fasilitasi ini tidak bermaksud mengubah visi sekolah yang sudah ada. Jadi biarkan visi sekolah yang sudah ada atau sekarang digunakan menjadi visi sekolah saat ini, kita jangan dulu mengubahnya. Mungkin nanti ada yang disesuaikan atau ditambahkan buat jadi catatan visi sekolah berikutnya. Nah, di sini kita sama-sama melihat apakah visi sekolah yang digunakan itu berpusat tidak kepada murid dan ada tidak keselarasan antara visi guru penggerak dengan visi sekolah. Mungkin segitu saja Pak Rahmat ya pengantar diskusi bersama saya. Saya nitip satu aja, semoga kegiatan diskusi ini berjalan secara aktif dan interaktif, kreatif. Nah, kumaha tah carana itu kudu Pak Rahmatnya kedah pinter-pinter. Ya baik Bapak Ibu, karena bukan saya aktor utamanya ya, saya mah aktris, aktor nama Pak Rahmat. Jadi sekarang saya serahkan diskusi ini sepenuhnya kepada Pak Rahmat. Mangga Pak Rahmat, dari saya sekiankan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalau tadi diperkenalkan, sudah berkenalan dengan Ibu PP-nya, pengajar praktik. Nah sekarang, giliran Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri. Aduh, siapakah namanya? Nama saya Istiarti Nur Oktavia. Nama saya Muharam Sunardi. Diri saya Nugraha. Ibu nama saya Ari Wahyuni. Nama saya Denti Hidayati. Nama saya Siti Nur Isni Fadila Permana. Cuman Ibu bisa manggil saya Isni. Dalam kegiatan diskusi ini, mohon kiranya Bapak dan Ibu nanti mengisi kalimat-kalimat rumpang yang merupakan cita-cita untuk murid, ya. Mengisi kalimat-kalimat yang ada di sini, yaitu 6 kalimat yang harus diisi. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik, yang bagaimana? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik, ya. Terus nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik, ya. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa, ya. Dan nomor terakhir, nomor 6, kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa, begitu ya. Kalimat-kalimat ini nanti harus Bapak Ibu coba isi. Saya sangat memimpikan untuk murid-murid saya itu, yang pertama pasti harus soleh dan solehah Ibu. Kemudian Pak Rahmat. Yang kedua tentunya mempunyai akhlak yang mulia. Selain itu juga harus cerdas, tapi cerdasnya juga dari segi intelektual dan juga spiritual. Dan yang terakhir, saya ingin murid-murid itu sopan santun, baik terhadap guru, orang tuanya, juga terhadap sesama temannya. Saya memimpikan murid-murid yang Pancasialis menurut saya. Jadi di Pancasila itu menurut saya itu sudah lengkap, paket komplit menurut saya, sesuai dengan pelajaran yang saya ajarkan. Menurut pendapat saya, yaitu diusahakan, ya kita ingin mengusahakan anak-anak kita ini supaya beradab, ya, berakhlak mulia, ya, sopan santun. Memimpikan murid-murid yang tentunya tadi berakhlak, dan saya sedikit Muharam menambahkan, yaitu memiliki karakter yang baku, ya. Baku itu singkatan dari baik dan kuat. Berpikir kritis. Kemudian yang kedua itu kreatif. Yang ketiga berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia di sini bukan hanya dari segi sikap, tapi dari segi bahasa, bagaimana dia menyampaikan terhadap sesama temannya, kemudian terhadap guru maupun terhadap warga sekolah dan juga orang tua. Kalau saya memimpikan murid-murid yang pertama, sama seperti yang lain tadi sudah disebutkan, berakhlak mulia. Itu nomor 1 ya. Penjabarannya tadi sudah oleh teman-teman.
Kemudian yang kedua, anak-anak yang memiliki pemikiran yang kreatif khususnya untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada. Termasuk sekarang itu kan permasalahan lingkungan yang sangat ekstrim gitu ya. Nah, diharapkan anak-anak itu termotivasi bisa menemukan ide-ide yang out of the box gitu ya. Impian Bapak Ibu itu semuanya terangkum dalam profil pelajaran Pancasila tadi ya. Jadi disimpulkan oleh kita bersama-sama bahwa dari apa yang diimpikan murid-murid sekarang ini, semuanya yang Bapak Ibu tadi sebutkan itu mengarah semuanya mengacu kepada hal yang bersangkutan atau yang diwujudkan dalam profil pelajaran Pancasila ini. Kita percaya bahwa murid adalah, nah kita fokus ke murid. Muridnya apa sebetulnya menurut kita? Ya, yang kita percaya terhadap murid itu apa? Ya, anak itu diibaratkan bukan kertas putih, tapi sudah kertas yang berwarna. Misal kertas ini pink. Nah, anak sudah memiliki karakter berwarna pink. Jadi anak itu walaupun kita sebagai guru mewarnai anak tersebut, tapi sebenarnya anak tersebut sudah memiliki karakteristik mereka sendiri. Jadi walaupun kita warnai dengan berbagai warna, tetap karakteristik atau keistimewaan tersebut tidak akan luntur, tidak akan hilang. Di sini saya percaya bahwa siswa di SMP 3 Ngamprah ini dapat menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang terpendamnya, yang sudah tadi dikatakan sudah tipis-tipis, dan kita harus menebalkannya melalui kegiatan baik intra maupun ekstrakurikuler. Bahwa siswa itu sekarang kita pandang sebagai bibit unggul semuanya, tidak ada yang tidak unggul gitu. Bahwa kita percaya bahwa murid adalah, menurut pendapat saya itu, murid itu sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Sudah mempunyai bakat, ya, karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Nah, maka untuk itu ya, kita sebagai seorang guru, nah karena tadi bakatnya dan kemampuannya yang berbeda-beda, nah maka kita harus menggali kira-kira anak tersebut kemampuannya di mana yang lebih. Kalau zaman dulu, kata guru SD saya, itu murid itu bagaikan sawah. Jadi harus dibajak, harus dikasih tanaman, harus dikasih pupuk. Nah, kalau saya sekarang menggambarkan murid itu seperti tunas bunga. Jadi sudah ada bibitnya, Bu. Kalau sawah itu kan belum ada bibitnya. Ini sudah tunas bunga, yang bunga itu kan bermacam-macam. Dan selanjutnya pertanyaan nomor 3, 4, 5, 6. Silakan sekarang mah Ibu Bapak langsung mengisi. Jadi hampir jawabannya itu sama, yaitu untuk di sekolah itu mengutamakan lebih ke pendidikan karakter. Di sini hampir semuanya menuliskan untuk pendidikan karakter, kemudian kenyamanan antar warga sekolah, kemudian ada juga kualitas dan mutu pendidikan di lingkungan sekolah. Sekarang lanjut untuk pertanyaan nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dengan sekolah mendapatkan pendidikan yang berkualitas menjadi gerbang dan kunci untuk menggapai cita-citanya di masa depan. Begitu Pak. Alhamdulillah siswa-siswa kita dari absensinya bagus-bagus. mereka datang ke sekolah untuk mencari ilmu gitu. Jadi terus sekolah menjadi kunci dan gerbang untuk membentukkan masa depan, betul. Terus sadar bahwa siswa didik di sekolah menjadi anak yang berakhlak, berkarakter, cerdas dan menuntut ilmu. Terus kita sadar betul bahwa murid yang berada di sekolah ini untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk menjadi siswa yang berilmu dan berbudi pekerti. Wah, luar biasa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk satu, semua akan bisa karena terbiasa dan mau belajar, sukses ke depannya. Yang kedua, yakin untuk mewujudkan sekolah yang berkarakter Pancasila. Yang ketiga, yakin untuk mewujudkan lingkungan sekolah bebas bullying. Kemudian yakin untuk membimbing siswa-siswi untuk menggapai kebahagiaan sesuai dengan potensinya. Yang kelima, yakin untuk memahami kenyamanan dan karakter masing-masing baik murid dan warga sekolah.
Yang terakhir, yakin saya sebagai guru mendapat amanah untuk mendidik anak dan menuntun anak. Untuk nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa satu, tugas dan kewajibannya masing-masing. Kedua, paham bahwa sekolah itu tempat yang nyaman bagi siswa untuk mengembangkan karakter dan menuntut ilmu. Yang ketiga, kepedulian terhadap lingkungan sekolah adalah tanggung jawab bersama, bukan perseorangan atau golongan tertentu. Setiap anak dapat mencapai kesuksesannya, keberhasilannya dengan pendampingan yang berkelanjutan. Kemudian kita harus mendapat perhatian khusus yang menyangkut dalam hakikat pendidikan. Baik, sekali lagi ini visi SMP 3 Ngamprah, terwujudnya kualitas lingkungan sekolah yang cerdik, cerdas, religius, disiplin, kreatif, dengan berbudaya lingkungan dan berkarakter Pancasila. Nah, maka Ibu mengevaluasi atau nanti ada yang bisa disesuaikan tidak ya kata-katanya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita murid untuk murid? Itu pertanyaannya ya. Selanjutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Mungkin ada tambahan-tambahan yang disesuaikan ya, supaya si visi ini lebih komplit, lebih mengarah kepada yang diinginkan. Terwujudnya kualitas lingkungan sekolah yang cerdik. Jadi bukan cuma siswa yang harus kita buat cerdik, tapi warga di lingkungan sekolah juga harus kita buat cerdik. Kembali lagi ke ada sama inovatif itu kan yang ditambahin yang dulu gitu. Yang pertama untuk kreatif karena hampir mirip dengan inovatif, jadi diganti dengan kritis. Nah, memang mengenai visi sekolah sekolah ini kan, yang namanya visi itu kan tidak harus ada perubahan, memang betul. Tapi tidak bisa dirubah kapan saja, di mana saja. Jadi ada waktunya, misalnya berapa tahun sekali, misalnya 5 tahun sekali, atau ada momen-momen tertentu yang mengharuskan kita mengakomodir mengenai visinya itu. Nah, seperti contoh, tadi memang betul kata Bu Isni, katanya ada edukatif. Nah, itu kan dilihat dari perkembangan visi sekolah itu adalah akronim awal ketika sekolah kita ini didirikan. Nah, kemudian timbul lagi pendapat-pendapat yang lain sehingga nanti C-nya itu cukup dengan CE aja, cerdik gitu. Itu juga masukan juga. Tapi bagus, ini berarti warga sekolah memperhatikan. Nah, kemudian ada perkembangan juga, misalnya sekolah kita menghadapi adiwiyata, di mana instrumennya itu yang menyebutkan bahwa visi itu harus ada unsur lingkungannya. Makanya ditambahkan menjadi berbudaya lingkungan. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kemudian kaitkan lagi dengan profil Pancasila. Nah, kemudian hubungkan lagi dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi yang namanya visi itu dinamis. Nah, kemudian di sini terima kasih masukan-masukannya. Mudah-mudahan ini nanti visi Mas Ode Bapak Ibu nanti bisa menjadi visi akan datang gitu ya. Terima kasih. Visi guru penggerak yang saya buat, yaitu visi guru penggerak ini melalui pendekatan inquiry apresiatif. Visi guru penggerak saya adalah mewujudkan murid yang mandiri, aktif, nalar kritis, terampil, agamis, dan berprestasi, dan diakronimkan. Mantap, gitu ya. Apa saja sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi tersebut. Nah, sikap dan perilaku murid yang bagaimana? Nah, setelah diremudi harus bagaimana? Contoh jawabannya, misalkan untuk guru ya, berarti guru harus tepat waktu misalkan ya untuk menunaikan visi itu. Terus ramah, harus menyenangkan, seperti itu jawabannya. Untuk siswanya bagaimana, muridnya, berarti harus dengan visi itu dikaitkannya dengan yang visi tadi, berarti harus bagaimana si murid itu. Dan yang terakhir, orang tua, posisi orang tua, posisi konkret perilakunya harus bagaimana. Nah, seperti itu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk
untuk mencapai visi sekolah. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut. Nomor 3, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Dan yang terakhir adalah apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Bagaimana rancangan waktunya? Yang pertama mungkin supaya visi sekolah ini tercapai, nah minimal di sekolah disosialisasikan dengan sebaik mungkin. Termasuk juga ada jadwal opsi bersama. Jadi pada tanggal berapa gitu, misalnya kita akan melaksanakan opsi lagi, dan itu disosialisasikan juga kepada warga masyarakat. Ya, ditutup saja. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya pada hari ini kurang berkenan, ada kekurangannya, dan mudah-mudahan sekali lagi ada kebermanfaatan buat kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, visi sekolah itu adalah hasil pemikiran seluruh komunitas yang ada di sekolah. Mungkin, makanya saya tanya Pak Samsul, ini visinya dari tahun berapa nih? Kok yang lain seperti baru tahu gitu ya. Nah, tidak apa-apa, itu jadi catatan buat sekolah nanti ya, yang nanti bisa diteruskan kepada Bapak Kepala Sekolah kelak. Nanti ketika ingin membuat suatu visi, melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah. Apalagi di sini guru penggeraknya sudah banyak nih, otomatis pemikirannya harus lebih kritis dalam membuat suatu visi sekolah yang disesuaikan dengan kondisi sekolahnya saat ini. Walaupun zaman berubah, tapi kalau sekolah kita tidak sesuai, nah, tidak usah dijadikan atau tidak dipaksakan menjadi suatu visi. Toh yang namanya visi itu kan berprogres ya. Visi itu adalah tidak harus semua. Maksudnya, sudah tercapai, dimasukkanlah ke dalam visi, tidak. Tapi visi itu sesuatu yang belum dicapai. Makanya yang ini belum, yang itu belum, namanya juga visi. Visi adalah impian atau cita-cita. Masalah ke depannya kok visi ini kurang cocok ya? Ya karena belum berprogres mungkin ya, belum terlihat hasilnya. Mudah-mudahan ini jadi masukan sekolah supaya nanti kelak ketika membuat visi melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah. Ya seperti itu Pak Samsul ya. Kemudian tadi keaktifan dari seluruh rekannya Pak Rahmat, Pak Samsul juga luar biasa ya, sangat antusias kalau gitu ya. Jangan disuruh ngacu, jangan disuruh maju. Jadi itu menunjukkan kalau ketika melakukan diskusi, walaupun yang diskusi ini ibaratnya rekan sendiri gitu, tapi kita menunjukkan antusias, berarti kita tidak hanya sekedar duduk diam dan menikmati hidangan yang ada, tapi kita juga berpartisipasi secara aktif. Jadi menuangkan semua pikiran, ide itu di sini gitu. Supaya nanti jadi pembelajaran, selain pembelajaran buat CGP juga pembelajaran buat guru-guru nanti yang ada di sini. Karena SDM-nya bagus Pak Rahmat di sini ya, luar biasa, masih muda-muda di sini ya. Jadi ada istilah yang muda yang berkarya itu tidak jadi ini ya. Harusnya yang muda, yang senior, yang berpengalaman berkolaborasi itu lebih bagus. Ya mudah-mudahan ini menjadikan bahan refleksi buat Pak Rahmat, buat saya juga dan buat rekan-rekan di sini supaya lebih bisa memajukan SMP 3 Ngamprah secara CGP dan GP-nya banyak di sini ya. Jadi aset, kalau GP dan CGP itu aset sekolah karena tiap sekolah tidak mempunyai CGP yang banyak seperti di sekolah SMP 3 Ngamprah. Jadi kalau namanya aset mah harus dilindungi dan di ini ya. Nah itu, jadi harus dimanfaatkan, ditunggu inovasinya, ditunggu gebrakannya. Itu PR nanti buat Pak Rahmat. Setelah lepas C-nya apa inovasi terbaru dan terhebatnya dari seorang GP. Terima kasih saya ucapkan atas waktunya dan kesempatannya. Nanti kita jangan lupa foto bersama ya, kita abadikan ini dalam sejarah ya. Tidak akan begini lagi ketika jadi GP nanti ya. Mungkin akan berdiri nanti di sini ya. Baik, saya tutup kegiatan diskusi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rahmat, kita masuk ke akhir pendampingan ya. Alhamdulillah tadi kita sudah
melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan bersama wakil kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Baik, apa hal menarik nih yang Pak Rahmat dapatkan setelah proses pendampingan hari ini dan kenapa hal itu menarik? Tentunya hal yang menarik adalah saya bisa menambah ilmu dan keterampilan dalam penyampaian diskusi, Ibu, yang paling menarik. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman rekan guru yang lain, bisa menggali sama-sama tentang visi dan prakarsa perubahan ini, dan itu merupakan pengalaman yang berharga buat saya. Jadi ketika diskusi tadi tergali semua ya potensi yang dimiliki oleh rekan, terus Pak Rahmat juga mulai tergali juga potensinya yang dimiliki, ya ternyata bisa gitu. Yang menarik lainnya apa Pak Rahmat dalam kegiatan tadi? Yang menarik yang selanjutnya ya artinya tadi dari penyampaian misi sekolah, akhirnya rekan-rekan guru juga bisa beraktif mengevaluasi visi sekolah yang sudah ada sekarang ini, dan dengan beraninya menyampaikan hal-hal yang memang perlu mungkin diperbaiki, disesuaikan, dan nanti menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan visi sekolah di SMP Negeri 3 Ngampra ini. Ya, luar biasa tadi ya. Ketika menyangkut visi sekolah semua memberikan apa istilahnya evaluasinya. Ya. Baik, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan kegiatan hari ini dan nanti untuk pendampingan berikutnya seperti apa? Ya, untuk dari pihak saya sendiri, untuk hal yang baiknya tentunya berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran kegiatan pendampingan ini, dari mulai penyiapan materi, PowerPoint, presentasi, dan alat-alat yang dibutuhkan dan sarana prasarana mungkin yang harus senyaman mungkin untuk pendampingan ini. Dan itu saya berusaha untuk sebaik mungkin, semaksimal mungkin, walaupun ya segini hasilnya segini keadaannya. Mungkin itu yang baiknya. Dan kalau untuk hal yang tentang yang lainnya perbaikannya ya mudah-mudahan yang kekurangan saya terutama dalam hal bagaimana penyampaian dalam presentasi, bagaimana cara menggugah atau supaya suasana kegiatan diskusi ini menarik, itu memang perlu latihan, Ibu. Ternyata memang tidak bisa hal seperti ini perlu latihan terus-menerus sehingga menjadi pembiasaan nantinya. Iya, betul. Kalau untuk pendampingan bersama saya ada tidak perlu diperbaiki ke depannya? Kalau dengan Ibu, yang saya rasakan Ibu sudah memberikan hal terbaiknya buat saya. Dari mulai persiapan sebelumnya, Ibu sudah memberikan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh saya, terus mempersiapkan juga hal-hal yang memang nanti dibutuhkan untuk kegiatan pendampingan ini supaya lancar, dan saya nilai Ibu sudah memberikan bimbingan dan pelayanan terbaik buat saya sebagai CGP-nya, Ibu. Alhamdulillah, Pak Rahmat ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Pak Rahmat lakukan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas praktik baik itu saat pembelajaran daring maupun keadaan luring saat ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini jadi pembelajaran buat Pak Rahmat ke depannya ya, ketika kita sudah menjadi guru penggerak di sekolah. Baik, saya terus memotivasi Pak Rahmat untuk tidak lelah terus memberikan ibaratnya praktik baik kepada rekan-rekan sejawat tadi yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan guru penggerak ini, dan terus men-share kebaikan-kebaikan baik itu praktik baik, materi-materi yang didapat di guru penggerak terus dibagikan kepada rekan-rekan, terus bagaimana pembelajaran yang selalunya berpihak kepada siswa. Baik ya Pak Rahmat ya, saya mengingatkan kembali untuk mengumpulkan dan menyebarkan survei di LMS tentang kompetensi guru penggerak yaitu Umpan Bali kepada rekan-rekan. Nanti itu untuk dijadikan bagian dalam pendampingan individu ketiga. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas penjamuan dan fasilitas yang sudah diberikan dalam kegiatan pendampingan kedua ini. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.